Start, dah. Selamat siang, Assalamualaikum. Jadi kami dari kelompok. Oke, jadi di sini kami ingin mempresentasikan tentang hasil proyek akhir kami, ya, tentang movie recommendation engine with collaborative filtering using Spark dari mata kuliah Data Mining Project dengan lecture Pak Arif Dwi Laksito. Oke, maaf. Nah, pertama NIM teman saya yaitu Benediktus Satria Mukti dengan NIM 20113782 dan saya sendiri 20113736, nama Kendiani. Oke, pertama background kenapa kami memilih project ini, yaitu because Spark is a powerful that can be used to suggest movies to users based on their past viewing history. Collaborative filtering is a method of making recommendation by identifying similar users and items. And the alternating list scores algorithm is a popular approach for solving the underlying matrix factorization problem. Overall, this movie recommender system has the potential to provide highly accurate and personalized movie recommendation to user, helping them discover new enjoyable content. Oke, selanjutnya dataset yang kami gunakan adalah dataset Movie Lens. Dari dataset Movie Lens kami hanya mengambil dua file, yaitu rating CSV sama movie CSV. Rating CSV memiliki 4 kolom original, yaitu user ID, movie ID, rating, and timestamp. Kemudian movie CSV memiliki 3 kolom original, yaitu movie ID, title, and genres. Kemudian kami join kedua tabel tersebut dan kami mendrop kolom timestamp, dan kami melakukan filter hanya dari user pertama sampai user ke-10 saja. Jadi data yang kami punya yaitu 960 baris dengan 5 kolom. Oke, selanjutnya algoritma dan metode yang kami gunakan. Yang kami gunakan pertama itu collaborative filtering using Spark, kemudian ada ALS atau alternating score list, dan sebagai evaluator kami menggunakan RMSE ya. Nah, untuk collaborative filtering, untuk lebih sederhananya kita pindah ke sini saja. Jadi alternating maaf, pertama dulu nih collaborative filtering. Nah, collaborative filtering ini kita menggunakan similarities between user and items. Nah, user kami di sini yaitu user ID 1 sampai 10, kemudian ada items, di mana items itu adalah movie, dengan tekniknya seperti ini. Tekniknya adalah rating. Rating movie itu mereka memiliki hubungan terbentuk dari kebiasaan user dan dengan item atau movie tadi. Nah, kemudian selanjutnya ini dia menggunakan rumus dari my matrix factorization. Kemudian untuk alternating list score, juga memiliki hubungan dengan matrix factorization. Kemudian ini adalah kita pertama untuk membentuk hubungan dengan yaitu rating tadi ya. Yang itu pertama ada preference. Jadi preference ini adalah sebuah bagaimana mesin itu mengetahui preference itu kayak seperti bayangkan how many hours the user play the movies, how many times the user rewatch the movie, and how many times the user search for the movies. So jadi ini hubungan antara user dan item. Jadi di situ ketika misalnya preference itu akan ketika 0 ketika hubungan antara user dengan item ini semakin kecil atau 0, dan 1 atau lebih dari 1 ketika hubungan dengan user dengan movies tadi, item tadi itu semakin kuat atau ya semakin banyak lah istilahnya. Nah, ini juga ya recording itu tadi hubungannya dengan preference. Nah, kemudian di sini untuk mengcombine antara user items preference
and recording user and items, itu kita menggunakan ada namanya confidence, nilai confidence. Nah, nilai confidence ini nanti mohon maaf. Nah, nanti di sini tuh sebagai salah link. Nah, di sini sebagai bentuk parameter kita di mana ini di bagian modeling. Gini secara matematisnya nilai ada nilai alfa, kemudian ada nilai recording antara user dan items. Nah, kalau misalnya dibawa ke faktorisasi ke bentuk kami, itu nanti ada namanya hubungan antara vektor item dan vektor user dengan preferensinya. Nah, untuk lebih lengkapnya itu di sini bagaimana kami membuat parameternya. Jadi di sini ada user ID, kemudian item column, and movie ID, kemudian ada nilai non negatif, itu kami buat nilai defaultnya itu false, kita buat jadi true, kemudian implicit seperti yang project kami karena kami menggunakan nilai implicit ya. Jadi nilai implicitnya itu secara mutlak harusnya dia true, tapi karena kami memilih false karena kami membuat parameter kami sendiri. Nah, parameternya itu ini, nanti ke sini hubungannya ke sini. Rank. Rank is the width of matrix and U and P. Jadi hubungan antara user and preference. Or we can say number of feature in feature vectors. Rank has the correlation to our root ketika punya korelasi yang besar terhadap standar deviasi kita atau standar evaluator kita. Nah, kemudian reg parameter ini is regularization parameter, di mana defaultnya itu 1,0, tapi kami buat 1 di sini. Jadi untuk explain-nya, jadi nah nilai lambda kita itu 0,05 kalau ditulis seperti ini, kemudian nilai alfa kita adalah ini ya. Maaf, kami buat sendiri 0,1, kemudian nilai iterasi di dalam kode kami yaitu 0,15. Oke, untuk parameter dan ya modeling dan parameternya sudah. Sekarang saya berikan kepada teman saya untuk menjelaskan. Belum ding, maaf. Oke, sekarang RMS atau maaf sebagai evaluator di sini kita pakai evaluator regression evaluator ya. Nah, itu di evaluator itu kita pakai cross validator. Nah, ini kita udah tadi ada library-nya, sekarang hubungannya dengan RMSI ini kita pakai matrix name RMSI, kemudian ini. Nah, nilai rank tadi tuh. Nah, ini tuh yang bakal menghubungkan antara parameter kita dengan parameter model kita. Nah, terus ini untuk kita training ya ini sederhana sih. Yang intinya tadi antara ini di bagian ini saja sih. Di tuning our tuning hyperparameter. Oke, sekarang saya kembalikan ke teman saya untuk membacakan resultnya. Oke, terima kasih Mbak Candy atas kesempatannya. Mungkin saya izin share screen dulu ya. Ini saya share screen dulu dahulu. Oke. Oke, saya pastikan sudah terlihat sih, harusnya sih. Oke, harusnya terlihat sih. Oke. Di sini aku mau jelasin dikit tentang result aja di sini. Jadi untuk bagian output di sini dari model yang kita buat ini, untuk outputnya sendiri, sebentar, oke. Kami mengeluarkan output itu rekomendasi untuk tiap-tiap dari user. Ketika misal di sini bisa kita lihat di sini user 8 mempunyai predik terhadap movie ID ini dengan judul Cliffhanger, itu mempunyai prediksi rating yaitu angka 4,8, di mana angka tersebut adalah angka yang cukup gede atau angka yang cukup akurat prediknya, itu cukup merekomendasi dari film yang diprediksi. Dan untuk user-user yang lain juga mengeluarkan nilai output yang sesuai. Nah, di sini saya juga ambil random. Kenapa aku random? Jadi aku maunya di sini dikasih random itu angka atau hasil
dari data frame ini akan berubah ketika dia di running. Mungkin aku bisa kasih contoh di sini ya, sedikit ya. Oke, bentar. Oke, di sini untuk implementasinya, ini modelnya yang sudah dimodeling dan dijelaskan sama Mbak Candy tadi, udah di save model dan udah di di zip lah, udah aku simpen, dan di sini mau aku load, aku ambil lah di sini, aku load. Ini udah aku unzip, ini modelnya di sini, aku simpennya di Movie Recom. Di sini aku load aja langsung dengan ALS model. Nah, untuk hasil rekomendasinya bisa lihat di sini. Oke, ya di sini bisa dilihat ya. Ini ada random. Kenapa random? Biar dia tuh merekomendasinya itu ganti. Ketika dia ke refresh atau di run, dia bakalan ganti. Bentar ya. Lama ya. Kalau lama aku skip aja sih. Oke, kayaknya lama deh. Ya wis, jadi aku skip ya. Oke, aku skip aja, nanti ini bisa aku kasih lihat di bagian JSON-nya aja. Untuk mengeluarkan outputnya ini harus berupa JSON ya. Ini nggak bisa kalau kita ngeluarin outputnya itu masih data frame. Jadi nanti buat di Flash API ini tuh nggak bisa. Dan untuk cara front end team, misal ada aplikasi yang itu membutuhkan data atau engine dari machine learning, itu juga nggak bisa kalau misalnya masih berupa data frame. Maka di sini aku convert jadi JSON, yaitu ada list of map, yaitu isinya inilah. Oke. Nah, mungkin aku kasih contoh aja sederhana di sini. Nah, ini udah aku bikin dan API lah, API sederhana. Ini ada API HTTP request get, ada 2 endpoint. Di sini ada endpoint yang tanpa nama, cuma nama base URL, sama ada dengan endpoint table. Nah, bisa dilihat di sini kalau yang endpoint slash ini tanpa ada endpoint atau base URL aja, ini tuh cuma mengeluarkan data berupa map atau JSON ya. Jadi ketika dia ngakses, ini udah bener. Ini nge-run di sini aja. Ini misal kita run. Nah, dia ngeluarin ini nih, JSON nih. JSON rekomendasi nih. Nah, data berupa genre, ada genrenya, terus ada movie-nya sama rating sama titelnya nih. Ini jadi data raw atau data JSON ini udah bisa diterima sama tim-tim dari mobile aplikasi, front end, website, atau dan yang movie app lah pokoknya. Itu bisa tinggal diambil aja. Nah, kalau mau lihat versi tabelnya biar enak lah, bisa dibaca ya. Kalau kita lihat JSON kan agak susah gitu ya bacanya. Nah, ini table. Nah, ini aku bikin table, ini HTML sederhana aja. Cuman ngasih table nih. Jadi ini bisa lihat nih, user ID 8 ngasih rekomendasi movie ini nih, titelnya ini, genrenya ini, terus rating predictnya sekian gitu. Nah, ketika kita mau akses lagi, dia bakal ngerandom. Itu ngerandom. Nah, random lagi nih. Random nih. Nah, ini data ini bisa langsung diambil aja buat tim front end atau tim-tim aplikasi mobile atau tim desktop dan lain-lain lah. Kalau Netflix mungkin yang mau kolaborasi gitu. Kemungkinan. Itu ya, oke. Mungkin itu aja sih mungkin dari aku untuk bagian presentasi implementasi dari model yang kami buat itu. Itu Mbak Candy, mungkin saya kembalikan ya. Terima kasih. Oke, sekian tentang presentasi kami hari ini. Mohon maaf jika ada salah kata. Oke, selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Siap, tenang. Kasih plus. Wih. Tepuk tangan. Udah gue itu dong. Apa? Stop record.